Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian Siltap Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut, pada pasal 81 ayat 1 yang telah diubah pemerintah disebutkan bahwa penghasilan tetap diberikan kepada Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APDESA yang bersumber dari anggaran dana desa. Jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2019 yang menjadi dasar atau patokan gaji atau siltap perangkat desa yang harus ditetapkan oleh daerah, maka diperintahkan kepada Bupati, Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan 1. Penghasilan tetap Kades paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. 2. Penghasilan tetap Sekdes paling sedikit Rp2.224.420 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Dan 3. Penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Selanjutnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 di Pasal 81 Ayat 3 disebutkan dalam hal tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APDESA selain dana desa. Selain terdapat penghasilan tetap Kades, ada pula tunjangan yang sekaligus menjadi tambahan gaji kepala desa 2022. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019. Disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APDESA digunakan dengan ketentuan 1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan keempat, pemberdayaan masyarakat desa. 2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai pertama, penghasilan tetap dan tunjangan Kades, Sekdes dan perangkat desa lainnya. Dan kedua, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kades, Sekdes dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81. Jadi sudah sangat jelas berapa gaji atau penghasilan tetap perangkat desa tahun 2022. Karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2019 sebagai rambu-rambu bagi daerah dalam hal ini Bupati, Wali Kota dalam menetapkan gaji atau penghasilan tetap perangkat desa tahun 2022 dan untuk tahun-tahun selanjutnya selama PP Nomor 11 Tahun 2019 belum dicabut. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan tentang gaji atau penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan perangkat desa. Jika video ini menyajikan informasi yang bermanfaat, maka mohon bantuannya untuk dapat pilih tombol subscribe, like dan yang lupa share ke sahabat desa lainnya.
Silakan aktifkan notifikasi tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi lainnya tentang desa. Salam info desa.